Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat peserta grup Dirasat Islamiyah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya mengajak Anda, terutama kaum suami, untuk memahami bagaimana dan seperti apakah kadar nafkah yang harus ditanggung oleh suami. Al-Mu'allif rahimahullah taala mengawali pembahasannya dengan mengatakan wa nafaqatu zawja al-mumakkinah min nafsiha wajibatun wa hiya muqaddarah. Nafkah seorang istri yang tunduk patuh kepada suami, tidak dalam kondisi membangkang, tidak dalam kondisi melawan, menentang suami, betul-betul menunaikan hak suami, betul-betul menerima statusnya sebagai seorang istri dengan sukarela, betul-betul dia menghargai pilihan suaminya bahwa dia dipilih untuk menjadi istri. Diapresiasi itu dan ditunjukkan dia selalu menampakkan wajah yang ceria, wajah yang mencerminkan akan kebahagiaan, kedamaian, ketentraman, dan rasa berterima kasih telah dipilih sebagai istri. Selama istri itu menunaikan hak suami, maka suami wajib hukumnya menafkahi sang istri. Sehingga dapat difahami, bila istri tidak taat, tidak patuh, atau menunjukkan sikap-sikap tabarrum, dalam bahasa Indonesia adalah sikap-sikap yang tidak empatik, menunaikan hak namun dengan muka yang masam, menunaikan hak namun dengan muka yang cemberut, mencerminkan keterpaksaan, maka suami berhak atau boleh untuk tidak menafkahinya sebagai bentuk hukuman sosial, sebagai bentuk hukuman ekonomi kepada istri, agar istri sadar bahwa sang istri dalam urusan nafkah sangat bergantung kepada suami. Suami telah berjasa mencukupi semuanya, menafkahi semuanya. Suami telah mendedikasikan tenaga, waktu, pikirannya untuk apa? Untuk mensejahterakan sang istri. Makanya selama istri menunaikan hak, dia wajib dinafkahi. Namun ketika istri tidak mencerminkan sikap yang santun, sikap yang kooperatif untuk juga membahagiakan sang suami, maka suami boleh untuk tidak memberi nafkah. Nah, boleh untuk tidak memberi nafkah, karena hubungan suami istri itu harusnya hubungan yang seperti yang Allah gambarkan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di antara tanda keagungan Allah itu tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan untuk kalian pasangan dari bangsa kalian sendiri, sesama manusia. Litaskunu ilaiha, agar kalian wahai kaum suami, wahai kaum laki-laki mendapatkan ketenangan, kedamaian tatkala kalian sedang berada bersama istrimu, baik kedamaian, ketenangan nafsu birainya menjadi terkendali, emosionalnya, ketenangan batinnya, ketenangan pikirannya. Kemudian Allah nyatakan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di antara suami dan istri itu Allah ciptakan pada diri masing-masing ada rasa mawaddah rahmah, saling sayang menyayangi, saling kasih mengasihi, sehingga ada kesetiaan, ada kesadaran bahwa kebahagiaan dirinya terletak pada kebahagiaan pasangannya. Bagi sang suami, kebahagiaan dirinya adalah tatkala ia berhasil membahagiakan istri. Dan kebahagiaan sang istri, kedamaian sang istri adalah tatkala dia berhasil membahagiakan dan mensejahterakan sang suami. Inilah rumah tangga yang harmonis. Tatkala orientasi suami adalah kebahagiaan istrinya, istri memiliki orientasi yang sebaliknya, yaitu kebahagiaan sang istri adalah tatkala dia berhasil menjadikan suaminya tersenyum, menjadikan suaminya ridha. Dan kegagalan terbesar seorang suami adalah tatkala dia gagal mensejahterakan, gagal membahagiakan sang istrinya, menjadikan istrinya selalu cemberut, menyebabkan istrinya selalu mengernyitkan dahi, bermuka masam karena kecewa, karena haknya terampas atau kehormatannya terenggut. Sebaliknya pun demikian, ketika istri tidak mampu memenuhi harapan sang suami sehingga suaminya menjadi murka atau kecewa, Rasulullah SAW bersabda, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat fabata ghadbana 'alaiha fa innal malaikata tal'anu hatta tusbih. Kalau suami mengajak istrinya untuk berhubungan badan dan kemudian istrinya menolak, tidak menurutinya, sampai akhirnya suami pun kecewa sehingga semalaman dia tidur dalam kondisi kecewa, maka malaikat akan mengutuknya, melaknatinya hingga pagi hari. Sebaliknya, ketika suami gagal mensejahterakan, menjadikan istrinya merasa nyaman, merasa tentram, maka itu adalah dosa yang sangat besar.
cukup untuk menyebabkan suami tersungkur ke dalam neraka. Karena itu kelak di hari kiamat, orang yang paling ditakuti tatkala Allah menghisab seluruh hambanya, orang yang paling ditakuti oleh suami adalah istrinya. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Dari kiamat setiap suami itu akan menjauh dari istrinya, menjauh dari orang-orang yang memiliki hak, saudaranya, anak istrinya, ayahnya. Kenapa? Karena hak-hak mereka tidak tertunaikan sehingga mereka menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kafa bil mar'i ithman an yudai man yakut. Kemudian Rasulullah SAW juga menyatakan, la yukrimuha illa karim wa la yuhinuha illa laim. Tidaklah ada orang atau lelaki yang selalu berhasil memuliakan wanita, memuliakan istrinya, kecuali memang lelaki yang mulia, lelaki yang memang bermartabat. Dan tidaklah ada lelaki yang menghinakan istrinya, menelantarkan istrinya, kecuali memang lelaki yang buruk, hina dina. Subhanallah. Keberhasilan sukses seorang lelaki diukur dari seberapa besar dia berhasil memuliakan, mensejahterakan sang istri. Rasulullah SAW bersabda, khairukum li ahli. Orang yang paling baik, orang yang paling sukses, orang yang paling mulia dari kalian adalah orang yang paling sukses, paling mulia, paling berhasil memuliakan istrinya. Wa ana khairukum li ahli. Dan aku adalah orang yang paling sukses dari kalian dalam memuliakan, mensejahterakan, membahagiakan istriku. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.